Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih teman-teman semua. ITB berkumpul, bergerak, dan yang berkumpul bergerak ini istilahnya tadi ITB putih. Kalau ITB putih ini energinya dahsyat tentunya. Jadi harus bergerak. Senang sekali bisa ketemu lagi begitu banyak teman di sini. Ini kelihatannya generasinya masuknya 80-an gitu. 80-an. Mungkin ada 70 juga. Ada 70 juga. Tapi bilang aja tampilan 80-an sudah. 90-an gitu. 2000. Itu kan era-era masuk ITB susah, bukan? Ya kan? Itu masuknya susahnya gak kira-kira. Kita yang di Jogja cuma berlihat gitu. Gak berani daftar kita. Gak berani daftar daripada nanti tercatat pernah ditolak lagi. Gak berani kita daftar. Habis apa? Kalau masih ITB itu tulisannya besar sekali depan itu. Apa tulisannya? Selamat datang putra putri terbaik bangsa. Betul kan? Betul kan? Yang kumpul putra terbaik bangsa gitu. Nah ini betul kata Saganda tadi. Kalau sudah kumpul di sini kira-kira level Habibie semua nih yang kumpul di sini. Nah kalau di UGM tulisannya itu selamat datang pemimpin masa depan. Selamat datang pemimpin masa depan. Lain kali ditambahin salah doa. Dan ketika benar itu dipasang, saya ke ospek waktu itu sempat ada yang iseng, M-nya dihilangin. Selamat datang pemimpin masa depan. Jadi saya ketika lihat ini, tadi Saganda cerita, ini mungkin mulai besok ini selamat datang putra terbaik dan pemimpin masa depan. Terima kasih sekali tadi dibacain pesan-pesannya. Emang betul sekali. Ini agak serius sedikit soalnya. Bahwa kita harus mengembalikan agar ilmu pengetahuan dan metode ilmiah menjadi guidance kita di dalam mengambil keputusan. Karena penghormatan kepada teori itu turun. Dan kalimatnya sederhana, teori. Yang penting prakteknya. Lo praktek itu pakai teori. Betul tidak? Coba bikin kursi, kakinya diganti 3. Coba aja, nggak ada. Apa yang terjadi? Menurut saya harus dikembalikan. Penting sekali. Dan kita mengalami sebuah pembelajaran dahsyat. Kalau ada orang bilang, oh ya kami percaya sains, oh ya kami percaya teknologi, kami percaya metode ilmiah. Ujiannya bukan pada saat normal. Ujiannya itu saat krisis. Kapan itu? Kejadian 3 tahun lalu. Pada saat terjadi pandemi, pada saat itu ketahuan siapa pemimpin menggunakan ilmu pengetahuan dan siapa tidak pakai ilmu pengetahuan. Dan itu ujian pemimpin sedunia. Sedunia, bukan Indonesia, sedunia. Kita sekarang mentertawakan yang pakai kalung-kalung macam-macam itu, yang pakai metode-metode macam-macam. Kenapa? Karena mereka menomorduakan sains, mereka menomorduakan teknologi, dan mereka tidak menghargai ilmuwan. Kerja. Itu gak keluar dari mikrofon ini ya. Jadi, serius deh. Ketika terjadi pandemi, waktu itu saya suka, dan Bapak boleh cari rekamannya, ada rekamannya. Saya mengatakan pada waktu itu, pada saat kejadian pandemi ini adalah ujian bagi semua pemimpin untuk membuktikan dia mempercayai sains atau dia sekedar lip service soal sains. Karena pada saat itulah kebijakan-kebijakan itu disusun berdasarkan referensi para ilmuwan, metode ilmiah, dan sebagian dari itu harus berhadapan dengan yang disebut ignorance. Ignorance apa? Ketidaktahuan. Dan itu kan lawannya terdidik, bukan? Lawannya terdidik. Di situ kemudian kita harus mengambil keputusan. Bagaimana keputusan tidak populer scientific atau populer ignorance. Dan kami di Jakarta mengalami. Kenapa? Karena kami pakai ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan.
amat tidak populer. Ketika itu amat tidak populer, dan sering kami harus berhadapan dengan pemegang otoritas lebih tinggi, tapi tidak pakai ilmu pengetahuan. Tidak pakai ilmu pengetahuan, dan itu kita hadapi kemarin. Jadi, menurut saya kejadian pandemi itu adalah satu wake up call bagi kita semua, bahwa kembalikan ilmu pengetahuan, metode ilmiah menjadi kompas. Dan kebijakan itu tidak disusun berdasarkan selera pemegang kewenangan. Tidak bisa, karena kebijakan bukan soal selera. Kebijakan ini bagaimana kita memahami masalah, bagaimana kita mengidentifikasi prioritas atas masalah, kemudian cara apa untuk menyelesaikan masalah. Dan di situ seringkali eklektik, harus induktif, harus deduktif, itu semua kita kerjakan. Dan tidak bisa kita hanya satu dari dua, kita harus eklektik pendekatannya. Nah, ini membutuhkan keterbukaan pikiran, ini membutuhkan kemauan untuk mendengar, dan kalau dalam bahasa resminya mengedepankan teknokrasi depan. Dan ini yang membuat Indonesia kemarin sempat mengalami fase kemajuan yang cukup besar, karena teknokrasi menjadi kompas bagi pengambilan kebijakan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi ketika mendengar tadi yang disampaikan oleh Prof. Emil tentang pentingnya kita menempatkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi ke depan, itu penting sekali. Dan kami melihat ini menjadi lebih urgent. Kenapa menjadi lebih urgent? Karena ukuran Indonesia itu terlalu besar, dan resiko ketika kebijakan dibuat keliru, itu maldevelopment, malpolicy, ongkos recovery-nya itu mahalnya luar biasa. Recovery itu apa? Waktu, sumber daya, itu luar biasa. Dan kalau kita kehilangan periode itu, negara lain sedang lompat dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Jadi kami melihat perlu itu dikembalikan, dan itu salah satu agenda utama. Saya sering ditanya bagaimana ambil keputusan Jakarta, maka saya selalu bilang ada 4 urutan. 1, prinsip keadilan, itu value-nya. Kemudian nomor 2, interest-nya, public interest, itu nomor 2. Nomor 3, science, teknologi, ilmu pengetahuan, akal sehat, itu pendekatan. Baru nomor 4, regulasi, peraturan perundangan, dan lain-lain. Jangan dibalik. Seringkali di birokrasi itu mobil keputusan dibalik. Nomor 1, regulasi, peraturan, dan banyak regulasi kita tidak berkeadilan, tidak berbasis ilmu pengetahuan, tidak mempertimbangkan kepentingan umum, dan regulasi dibalik. Urutannya menjadi seperti itu. Ini yang begitu. Maka ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang nilai keadilan terpenuhi, public interest priority, metodenya scientific, metodenya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa indikasi ketika pendekatan ilmiah tidak dipakai? Apa indikasi paling sederhana? Menolak kritik, takut dengan kritik, takut dengan dialog. Lalu munculnya yang mengkritik di proses hukum, yang mengkritik di hukum. Kenapa? Kalau Anda menggunakan pendekatannya saintifik ilmiah, maka tidak takut berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Betul tidak? Karena ada datanya, ini metodenya, ini hasilnya, maka langkahnya ABCD. Bahwa di dalam mengambil langkah itu ada judgment, itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya juga judgment. Tapi sampai kepada opsi-opsi itu ada datanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, banyak negara yang ketika kita menyaksikan demokrasi berjalan, keputusan-keputusan yang populis tidak menggunakan pendekatan ilmiah, pelan-pelan demokrasinya kualitasnya menurun karena kebebasan berbicara menjadi dipangkas. Itu sesungguhnya akarnya karena tidak menggunakan pendekatan ilmiah, tidak menggunakan metode sains yang itu mendasar di pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita ditanya perubahan ini apa? Perubahannya bukan tujuan utama. Tujuan utama tidak berubah. Indonesia yang adil dan makmur itu tidak berubah. Kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan yang meningkat, itu sama tujuannya.
tapi metodenya berbeda. Metode yang mempertimbangkan secara serius pendekatan ilmu pengetahuan dan merujuk kepada para ilmuwan. Jadi ke depan, kalau tadi disampaikan tentang banyak sekali talent yang sekarang ini tidak teroptimalkan. Terus sekalian, ini bukan sekarang saya bicara ini, sudah berkali-kali, sudah berlama-lama. Yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah reindustrialisasi. Reindustrialisasi. Kenapa? Karena tadi sebutkan industrialisasi kita mengalami kemandekan. Kemudian banyak wilayah di Indonesia ini yang membutuhkan demand-nya tinggi atas produk industri itu, sehingga gerakan industrialisasi atau reindustrialisasi ini didorong jangan di Jawa lagi dan jangan di kota-kota paling besar lagi, justru harus dilakukan di daerah-daerah yang sekarang populasinya meningkat tetapi mereka tidak memiliki pasokan produk yang baik. Ini penting sekali. Jadi istilah kami adalah reindustrialisasi. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kita membutuhkan sebuah institusi yang menyusun talent pool untuk Indonesia. Hari ini kalau kita tanya, kami membutuhkan ahli A, tanyanya kemana? Kemana coba tanya? Ahli apa di bidang apa ada di mana? Talent pool kita. Talent pool itu bukan sekedar job market. Bukan, talent pool itu negara mengidentifikasi pribadi-pribadi mumpuni yang ada di negara ini sehingga semua bisa memanfaatkan ilmu dan pengalaman. Saya sebut nama dari garis partai itu gua misalnya, bidangnya otomotif. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi ini ke talent pool, dan talent pool itu kemudian menyusun nama yang diaudisi oleh pribadi-pribadi yang mumpuni sehingga ini kredibel. Kalau ada talent pool itu, apapun yang dilakukan negeri ini, maka dia tidak perlu menengok keluar karena di dalam ada talent. Dan kita nggak kekurangan stok itu, sama sekali nggak kekurangan. Persoalannya yang membutuhkan tidak tahu kemana saya mencari, tidak tahu zaman. Negara harus hadir untuk memfasilitasi highly skilled labor yang sekarang minim. Tanyanya ke job hunting perusahaan. Mereka itu ada, tapi untuk private sector, untuk public sector nggak ketemu. Untuk private sector asal kalau mencari orang panggil korporasi yang khusus untuk talent job hunter. Nah, jadi untuk sekalian teman-teman, ini pendekatan diubah, dorong industrialisasi, siapkan talent pool yang baik. Dan kami bicara talent pool, bicara pendekatan, saya melapor kepada teman-teman semua. Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali, itu masuk di program dokumenter National Geographic, namanya mega structure kalau nggak salah, mega structure, namanya Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah proyek yang merupakan terobosan. Kenapa terobosan? Jadi begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan, kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021. Itu tahunnya 2018. Lalu mereka menyiapkan rancangan. Di ujung timnya lapor, Pak, tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap. Stadion pakai atap. Dan atapnya itu bisa dibuka tutup. Itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat. Karena penyusun atap ya ada fasenya. Nggak mungkin itu dicepetin. Itu ada urutannya di dalam proses konstruksi. Kita coba cari caranya. Mereka putar tadi cara macam-macam, akhirnya mereka kembali. Bisa. Atapnya dibikin di bawah. Lalu nanti didongkrak naik ke atas. Oke, that's a good idea. Masalahnya apa? Masalahnya gak ada yang pernah mengerjakan karena beratnya 3.400 ton, ekivalen
ngangkat 2.400 mobil Kijang secara bersamaan. Bayangkan 2.400 mobil Kijang dijejer, diangkat bersama-sama. Equipmentnya harus ambil dari Timur Tengah. Itu kren-kren besar di Dubai, Abu Dhabi, itu harus disewa semua. Karena kren-kren itu khusus untuk mengangkat konsumsi raksasa. Pertanyaannya, should we take the risk or not? Oke? Dan kita bilang Bismillah, kita ambil risiko itu. Kemudian dibangunlah di bawah, lalu setelah itu selesai dinaikkan ke atas. Proses mendongkraknya itu 72 jam, kemudian sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua, terkunci, dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa? Karena mereka pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah lalu diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas itu aula banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion dengan berat sebesar itu never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia dari Universitas Indonesia. Jadi saya setuju sekali, jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini. Jangan pernah. Buktinya banyak sekali. Selama kita pegang prinsip meritokrasi, we will get the best. Meritokrasi. Selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik. Dan itu sudah merasakan di Jakarta. Hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat. Semuanya tenaga asing. Nah, sekalian ada yang unik ini. Para pekerjanya di sana, itu mereka adalah konten kreator semua, tanpa kita sadari. Siapa? Guru-gurunya. Guru-guru itu, kalau pada hari-harian itu pada rekaman. Saya sedang ngerjain ini stadion gede, dikirimnya oleh kampung halamannya. Jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini, mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya. Mereka bukan yang engineer papan atas, mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan. Ini namanya kelar, bukan hanya di atas, semua yang di bawah pun merasa this is mine, this is ours, ini punya kita. Bapak sekalian, sekalian, semangat itu yang harus dikembalikan di Republik ini. Ketika kita melihat proyek raksasa dibangun, pada saat ini kita harus mengatakan, kok bukan kita yang mengerjakan? Kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri? Inilah perubahan, sudah saatnya kita kerjakan. Jadi, bapak sekalian, PR kita banyak. Perubahan ini nggak otomatis jalan. Karena tidak semuanya berada di barisan yang putih-putih ini. Betul nggak? Ada yang tidak menginginkan perubahan. Tapi kita yakin bila kita berkumpul kuat, maka ini energi fusi, betul nggak? Yang nanti akan bisa memunculkan kekuatan yang luar biasa. Jadi pertemuan 1000 alumni ITB, seolah ini simbolik aja. Saking banyaknya sebut 1000. Tapi banyak sebut 1000. Tapi insya Allah kita song-song perubahan ini bukan sekedar pergantian orang, tapi pergantian pendekatan dan prioritas. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih atas dukungan, atas kepercayaannya. Ini perjuangan yang kita jalani agak panjang. Saya, Saganda, Denci, Wahyono, saya mau nyebut gepeng, bener Nurholis adalah sekarang. Saya nyebut gepeng. Itu zaman dulu luntang-luntung bareng-bareng di era itu. Luntang-luntung bareng-bareng. Dan kita lari-lari dari dekat-dekat di Jatinangor, balik ke ujung ke Ganesha. Ini perjuangan panjang. Jadi ini bukan dadakan kita sekarang sedang masuk di dalam arena. Arena perjuangan ini kita kerjakan sejak zaman tahun 90-an. Ketika kita menginginkan demokrasi. Dan demokrasi alhamdulillah sudah jalan 25 tahun. Sekarang saatnya untuk kita menunjukkan bahwa demokrasi delivers justice and prosperity. Bahwa demokrasi yang kita perjuangan itu akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan. Ini kata kunci. Jangan sampai demokrasi terjadi tapi tidak delivers apa yang menjadi aspirasi dari publik. Dan publik menginginkan kesetaraan.
memiliki kemajuan. Mudah-mudahan ini bagian dari kita menuntaskan apa yang sudah dimulai dari tahun-tahun dulu. Saya sudah bilang tadi, ini 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, ini semua karena ITB itu terkenal sebagai rombongan yang berani-berani itu ITB. Jadi kalau sekarang ada orang ITB nggak berani, ini bukan ITB. Oh, kita di Jogja ini dapat ceritanya, itu rektor ITB, Iskandar Alisabana, betul nggak? Anak-anak pada ditahan, tetap aja bimbingan skripsi jalan, tetap aja pada bisa lulus. Kita bilang ini rektor dahsyat nih. Kalau rektornya berani, apalagi mahasiswanya. Jadi kalau ITB itu memang pemberani dan sudah saatnya 2024 ITB bangkit lagi. Bismillah, insya Allah. Iya. Dan itu juga saya pernah jemput Bang Imam. Itu Bang ITB. Saya tuh nggak pernah mengira kalau Bang Imam itu insinyur listrik. Saya kira kuliah kau itu lama ini. Karena insinyur listrik itu elektro. Dan saya pernah jemput Bang Imam di Jogja. Lalu Bang Imam kita lihat, oh boleh betul nih Salman, kemudian pergerakan macam-macam. Jadi waktu saya jemput saya tanya, Bang Imam, gimana ceritanya Bang Imam itu kuliahnya teknik elektro? Dia bilang begini, dia cerita dia nih. Dulu saya di Sumatera Utara ada peresmian bendungan Asahan. Bendungan Asahan. Lalu sekampung anak-anak laki-laki, kemudian warga yang laki-laki itu jalan kaki. Kata dia sekitar 6 jam sampai ke lokasi peresmian. Kenapa? Ingin dengar pidatonya Bung Hatta. Yang meresmikan Bung Hatta. Lalu Bung Hatta pidato, dan saya bayangkan pidato Bung Hatta itu pidato yang datar, karena beliau kalau pidato itu datar. Coba dengar rekaman suara Bung Hatta. Lalu Bung Hatta dalam pidato itu bilang begini, Indonesia ke depan akan membutuhkan banyak sekali pembangkit listrik seperti ini, seperti bendungan Asahan ini. Dan Indonesia ke depan membutuhkan banyak sekali insinyur listrik. Kata dia, semua anak pulang pengen jadi insinyur listrik. Kata bagaimana? Semua pengen jadi insinyur. Saya ketika dengar itu apa yang menarik? Yang menarik begini, yang menarik itu tidak ada orang yang berpikir apa Bung Hatta saudaranya proyeknya listrik ya? Nggak ada. Nggak ada yang berpikir apakah Bung Hatta ini keluarganya ngurusin listrik ya? Tidak. Yang muncul adalah saya percaya tanpa syarat pada kata-kata pemimpin saya. Ini dahsyat. Ada yang namanya unconditional trust pada pemimpin. Unconditional, percaya tanpa syarat. Ketika Bung Hatta mengatakan kami butuh ini, seluruh rakyat mengatakan saya kerjakan. Dan anak-anak kecil itu menjadi jauh listrik, termasuk dia berangkat. Terus dia cerita, ketika udah kuliah ternyata kurang cocok. Tapi saya itu inspirasi dari Bung Hatta. Itu pesan ini yang harus dikembalikan dari Republik ini, kepercayaan kepada para pemimpin harus dikembalikan. Kalau ketika mengatakan A, ini karena kita bicara tentang kepentingan nasional. Kita bicara karena kita memiliki tujuan keadilan. Nah, PR kita semua mengembalikan kepercayaan itu pada proses politik, mengembalikan kepercayaan itu pada pemimpin, dan mereka ini para pemimpin politik jadi biografi yang dibaca Hatta, baca Sahril, baca Agus Salim, baca Natsir. Apa sih itu artinya? Mereka semua profesi politisi, semua politisi, tapi mereka jadi inspirasi keluarga-keluarga di rumah kita. Hari ini PR kita itu nonton di TV enak, oh jangan seperti dia dan dia. Itu PR kita harus mengembalikan. Insya Allah gerakan perubahan ini bisa sama-sama membalikan itu semua. Dan waktu saya lagi saya putuskan perjalanan, saya akan putuskan perjalanan di Surabaya. Mohon pamit. Terima kasih kepada semua yang hadir. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.